hitam. Wah. Nah, sehingga supaya Semarang dan Jawa Tengah ini menjadi hijau royo-royo dulu. Nah, kalau udah hijau royo-royo itu akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Daya tarik, pokoknya selamat sehat sih. Itu otomatis akan datang sendiri. Wong ya itu cantik, seksi, faktor unggulannya banyak segitu. Ya. Nggak usah diapa-apa. Nggak ada yang daerah yang sebegitu. Bandaranya bagus, pelabuhannya bagus, jalannya tersambung, tengah-tengah, harganya murah, harga tanah, harga rumah, harga makanan, harga pendidikan, adem ayem, pokoknya apa Mas? Dan nggak ngamuan, nggak demuan, kira-kira kan gitu. Iya. Nah, itu daya tarik luar biasa, Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan gemuk sekarang? Masa bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu memberi solusi. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Edi Nursasongko MKom, Rektor Universitas Dian Nuswantoro, yang juga beliau adalah Ketua Aptisi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia untuk wilayah 6 Jawa Tengah. Apa kabar Prof. Edi? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Sehat ya? Prof. Edi, kalau se-Jawa Tengah itu mahasiswa di perguruan tinggi swasta total ada berapa? Aduh, kalau total mahasiswa nggak tahu Pak. Tapi jumlah perguruan tinggi yang ada 246. Ya. Perguruan tinggi swastanya. Swasta. Iya. Yeah, ada yang mahasiswanya di atas 15.000, ada yang mahasiswanya di bawah 1.000. Kira-kira berapa? Saya mau membayangkan kalau pandemi semacam ini kemudian kuliah daring artinya tidak aktif di kampus, ini seberapa besar dampak ekonominya? Ya, besar sekali Pak. Okay. Karena kan kalau dari Udimu sendiri 16.000. Okay. Belum dari perguruan tinggi yang lain kira-kira gitu. Kalau kita ngitung yang 16.000 aja kan dampak ekonominya cukup lumayan. Seperti kos-kosan jadi sepi sekarang, warung-warung jadi sepi, transportasi jadi sepi, kira-kira kan begitu. Nah itu kalau dengan mahasiswa-mahasiswa lain, seperti halnya misalnya Undip yang sampai 40-50 ribu, UNES 40-50 ribu, belum yang lain-lain itu kan jadi besar sekali. Iya. Kalau Prof. Edi ini aptisi seluruh Jawa Tengah ya? Iya Pak, iya. Ya, jadi dampaknya memang sangat luar biasa ya profesi ini. Nah, Prof, saya akan juga mengajak berbincang-bincang mengenai posisi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta. Dulu kan pernah ada ketentuan bahwa perguruan tinggi itu membuka kelas jauh aja tidak boleh ya? Ya, betul. Ya. Harus ada izin yang khusus. Karena waktu itu kami juga lagi mengajukan izin agar bisa mendapat izin untuk membuka kelas jauh. Ya. Ternyata syaratnya amat sangat berat. Ya. Amat sangat berat, yaitu satu harus terakreditasi A. Harus terakreditasi A. Jadi apa program studi apa teknik informatika terakreditasi A, boleh mengajukan untuk kelas jauh. Gitu. Nah, syarat yang kedua adalah direkomendasi 5 kopertis. Kalau Jawa Tengah kan
Jadi seperti diketahui perguruan tinggi swasta itu dikoordinasi oleh Kopertis. Dulu namanya Kopertis, sekarang LL Dikti. Ya. Nah, tapi waktu itu direkomendasi 5 Kopertis. Jadi waktu itu saya minta Kopertis Gorontalo, kemudian ada Kopertis di Kalimantan, Kopertis di Sumatera, Kopertis di ini, bahwa pelajarannya berlangsung dengan baik. Jadi mereka melihatnya 2, sinyal berlangsung dengan baik dan pelajarannya itu dengan baik. Di 5 Kopertis itu harus tanda tangan. Tanda tangan semua ACC bahwa sinyalnya bagus, apa-apanya bagus. Nah, itu beratnya di situ. Yeah. Nah, kemudian syarat yang lebih berat lagi, kita dengan setempat, jadi misalnya Udinus dengan setempat, dengan Gorontalo, atau Udinus dengan Kalimantan, Udinus dengan Sumatera, itu perjanjiannya piye? Perjanjian sampai perjanjian bayar-bayarannya berapa itu harus jelas semua. Jadi nggak banyak yang bisa ngelewati ini. Yeah. Waktu itu kita lagi ngajukan izin, ya lagi proses lah. Yeah. Tapi sekarang kan kalau perguruan tinggi negeri kelihatannya bisa buka di banyak tempat. Kalau negeri nggak bisa komentar banyak, Pak. Ya. Bukan area kami. Iya. Wes dewe-dewe, sama-sama. Tapi kan tujuannya sama-sama memajukan, sama-sama memintarkan bangsa ini. Tetapi kelihatannya kok di dalam praktek masih ada juga ya swasta yang ada semacam kelas jauh gitu, artinya kuliahnya di kabupaten kota yang lain gitu, tapi perguruan tingginya misalnya di Semarang gitu. Nggak bisa komentar, Bapak. Ya. Tapi yang jelas kelas jauh itu untuk bisa dapat izin kelas jauh di tempat kami izinnya seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang lain ya kami nggak bisa komentar. Berarti itu tidak berizin gitu, Bro? Saya tidak mengatakan, tapi kan sekarang ini semuanya boleh, toh, Pak. Ya. Dalam masa pandemi ini semuanya harus online, loh, Pak. Iya, iya. Selama ini kan sekarang masa pandemi, jadi semuanya online. Jadi itu masa lalu. Sekarang semuanya, jadi tidak peduli akreditasinya A, B, C, online dan semuanya daring, Pak. Ya. Itu perbedaannya. Oke. Prof Edi, ini kan sekarang apakah karena makin maju atau makin karena kebutuhan, ini kan semakin banyak perguruan tinggi yang didirikan di kabupaten kota. Hampir setiap kabupaten kota punya. Bahkan ada yang secara eksklusif mendeklarasikan bahwa ingin jadi kawasan daerah pendidikan tinggi. Bagaimana Prof Edi mengomentari ini? Ya, itu memang banyak. Jadi banyak bupati, banyak wali kota, itu istilahnya pengen mencerdaskan masyarakatnya. Atau kedua pengen ninggali kenang-kenangan kepada masyarakatnya. Sehingga dia membuat perguruan tinggi. Yaitu boleh-boleh saja. Tapi ya maksudnya tetap harus profesional. Karena untuk mendirikan perguruan tinggi itu harus profesionalnya ke dalam dan keluar. Ke dalamnya itu ya misalnya satu program studi minimal diampu oleh 6 orang dosen. Diampu oleh 6 orang dosen. Jadi kemudian itu ke dalamnya. Jadi syarat-syarat mungkin mereka karena ini mudah mendapatkannya. Artinya dosen-dosen semacam itu mudah didapatkan karena kan PNS itu banyak yang sudah S2. Ya. Nah, tapi yang kedua profesionalnya adalah bagaimana itu dicintai masyarakat. Artinya masyarakat bisa memenuhi. Artinya marketingnya bagus lah kira-kira gitu. Ya. Ya. Pada akhirnya tergantung trust ya, masyarakat percaya apa tidak. Betul. Ya nggak apa-apa, kan banyak. Semarang ada Universitas Pandanaran, kemudian di Demak juga ada, ini ada, nggak apa-apa, kan sama-sama tujuannya mencerdaskan bangsa ini. Prof Edi, ini kan
Semarang itu kan Pak Wali Kota pernah menyatakan bahwa dia ingin Semarang ini menjadi kota pendidikan. Dan saya kemarin mewawancarai Rektor Undip, Prof. Jos juga mengatakan ternyata ketika orang memilih pilihan, misalnya memilih di Undip gitu, kemudian alasan lain kenapa itu ternyata karena mereka senang kuliah di Semarang. Itu betul nggak ada hubungan antara pilihan itu terhadap kota di mana tempat perguruan tinggi itu? Betul, betul. Karena Semarang itu menurut saya cantik dan seksi, Pak. Ya. Cantik dan seksi. Yang pertama, masyarakat Semarang itu kan adem ayem. Yeah. Demo-demo yang anarkis kurang. Yeah. Ya, orang tua di luar Jakarta itu kalau lihat demo-demo itu kan pusing juga. Ya. Anakku piye. Lah Semarang itu adem ayem. Yang kedua kita lihat kasus narkoba, kasus seks bebas, kasus ini. Semarang itu termasuk rendah dibandingkan Indonesia. Semarang, jadi kalau mereka kos, nitipkan anaknya sekolah, itu kan juga melihat itu. Wah, anakku kena narkoba, wah kena seks bebas, kena ini, itu juga jadi bahan pertimbangan. Yang ketiga juga, di Semarang itu murah, Pak. Murah, selain biaya pendidikan, biaya hidupnya juga murah. Nasi kucing itu Rp2.000 sudah bisa makan. Di kota lain itu tidak ada, Pak. Di kota, selain itu jadi biaya hidupnya murah. Dan berikutnya, biaya pendidikannya itu lebih murah dibandingkan kota-kota lain. Provinsi lain lah, jangan cuma Semarang, Jawa Tengah itu. Jadi dengan Jogja, dengan ini, biaya pendidikannya lebih mahal mereka, Pak. Yang ketiga, berikutnya kan di Semarang juga ada perguruan tinggi negeri dan juga ada perguruan tinggi swasta. Negeri dan swastanya ini sudah kelasnya sudah nasional lah kira-kira gitu. Jadi nggak kalah dengan tempat lain. Berikutnya lagi kita lihat Semarang ini sudah terhubung baik lewat darat maupun udara. Baik lewat darat maupun udara. Semuanya tol dari Jakarta mau ke Surabaya lewat Semarang. Ini lewat Semarang. Kemudian pelabuhan udaranya bagus. Apa-apanya bagus. Makanya itu dibilang cantik dan seksi. Sehingga kita optimis lah pendidikannya akan berkembang. Jadi kalau Pak Yos bilang begitu, setuju, kita dukung. Pak Wali setuju. Ya. Jadi ternyata ada kaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan tinggi dan penyediaan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota gitu ya kira-kira. Oke. Karena kotanya demo-demo terus seks bebas, narkoba kan orang tua khawatir, Pak. Kemudian ada penyakit misalnya HIV AIDS segala macam itu kan orang tua mesti khawatir. Ojo sekolah kono. HIV AIDS oke, kira-kira gitu. Nah, orang tua melihatnya itu ke sana. Habis itu murah dan kualitas gitu. Makanya saya bilang cantik dan seksi. Luar biasa Semarang ini. Pak Edi, ini kira-kira pengaruh pandemi ini mempengaruhi nggak nanti kepada minat mahasiswa baru di tahun 2001 ini? Ya, kalau saya optimis, Pak. Tetap optimis, yaitu dengan cantik dan seksi itu. Ya. Karena yang kedua kan Allah juga menuruti apa yang diduga umatnya. Ya. Nah, umatnya optimis, Allah ya optimis, kira-kira gitu. Ya. Maksudnya begini, kalau pandemi kemudian kuliahnya daring seperti sekarang, kan bertempat kuliah dari mana saja kan sama aja, kan? Artinya tidak ada pengaruh dengan daerah itu misalnya. Iya, tapi sementara ya ini kira-kira ya. Apalagi ini kalau kita lihat COVID ini mudah-mudahan sudah sampai puncak. Mudah-mudahan sudah sampai puncak. Lah kalau sampai puncak kan tinggal turun. Ya. Kemudian kita lihat vaksin juga udah datang. Majelis Ulama Indonesia sudah bilang halal
dan suci. BPOM sudah mengizinkan, selesai toh. Jadi mudah-mudahan sudah sampai puncak dan ini tinggal turun. Jadi kembali lagi kehidupan nyata perguruan tinggi kira-kira gitu. Prof Edi, itu kan ada beberapa daerah ya, kabupaten kota yang untuk memberi rangsangan supaya ada kampus-kampus perguruan tinggi yang didirikan di situ atau mungkin kampus jauhnya itu sampai menyediakan fasilitas tanah dan sebagainya. Apakah swasta juga mungkin melakukan seperti itu? Kalau itu biasanya diberikan kepada PTN, perguruan tinggi negeri. Itu memang gawe pengen tok ya. Kok sing diberikan negeri kok swasta nggak pernah ditawari kira-kira gitu. Swasta nggak pernah, belum pernah kami dengar swasta itu ditawari. Termasuk Udinus juga nggak ditawari. Kalau ditawari itu ya yang dijual itu. Ini ada PTS mau dijual mau beli nggak ya gitu. Tapi kerjasama dengan itu kami belum pernah dengar. Jadi kalau PTS cenderung jumlahnya bertambah atau berkurang, Prof ini sekarang? Kalau sekarang sih kemarin laporan dari LL Dikti, selama masa pandemi ini penerimaan mahasiswa baru kurang 25%, surut 25%. Itu satu hal yang wajar karena di mana-mana kan PHK, di mana-mana sulit. Sehingga orang tuanya itu wajar. Tapi ini kita sekarang optimis tahun 21. Pandemi hilang ya normal lagi. Ya. Justru yang tertunda meledak di 2021 kira-kira gitu ya. Insya Allah. Yang sudah menahan tidak kuliah. Cantik dan seksi kira-kira gitu. Optimis lah, Semarang ini cantik dan seksi. Semarang dan Jawa Tengah. Saya pernah mengusulkan sama Pak Ganjar, man. Jawa Tengah ini dari provinsi pendidikan gitu. Salah satu unggulan. Coba Jawa Tengah itu berapa PTN-nya, berapa PTS, itu kekuatanmu. Iya. Prof Edi, memang pernah ada semacam survei ekonomi kalau tidak salah. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi itu dipacu oleh kegiatan pendidikan dan kesehatan. Jadi artinya perpindahan orang, kedatangan orang itu dipengaruhi oleh pendidikan. Itu yang meningkatkan ekonomi di suatu daerah. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Kalau kita lihat Jogja kan dulu artinya biasa-biasa aja. Tapi setelah memproklamirkan menjadi pendidikan, kota, provinsi pendidikan kan terus ya naik. Gitu. Pengen kuliah di Jogja, tidak harus di UGM, pokoknya Jogja kan gitu. Betul. Nah sekarang ekonomi Jogja kan juga meningkat, kira-kira gitu. Nah makanya saya bilang Pak Ganjar, ayo saingan. Jawa Tengah bisa, lebih murah biayanya. Apa-apanya lebih bagus kok. Luar biasa Jawa Tengah ini. Menurut Prof Edi, apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah kabupaten kota yang ingin memanfaatkan peluang pendidikan tinggi ini? Ya, untuk sementara ini, kalau saya COVID-19 ini direda dulu. Jadi Semarang dan Jawa Tengah ini harus bisa meredam, itu yang utama dan itu yang pertama. Karena kan sekarang warnanya merah, mungkin nggak merah lagi, warnanya hitam. Wah. Nah, sehingga supaya Semarang dan Jawa Tengah ini menjadi hijau royo-royo dulu. Nah, kalau udah hijau royo-royo itu akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Daya tarik, pokoknya selamat sehat sih. Itu otomatis akan datang sendiri. Wong ya itu cantik, seksi, faktor unggulannya banyak segitu. Nggak usah diapa-apa. Nggak ada yang daerah yang segitu. Bandaranya bagus, pelabuhannya bagus, jalannya tersambung, tengah-tengah, harganya murah, harga tanah, harga rumah, harga makanan, harga pendidikan, adem ayem, kok ngapa Mas?
dan nggak ngamuan, nggak demoan, kira-kira kan gitu. Iya. Nah, itu daya tarik luar biasa, Pak. Okay. Prof. Edi, kemarin saya wawancara dengan Ketua Kadin, Pak Kukrit. Pak Kukrit menyatakan bahwa ke depan kalau seperti Prof. Edi, kalau pandemi ini berhenti, Jawa Tengah akan pertumbuhannya akan sangat cemerlang, kata dia. Jadi akan ada pusat pertumbuhan yang luar biasa. Salah satu adalah kawasan ekonomi Batang. Akan banyak investor asing. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah perkembangan yang semacam itu juga mempengaruhi kesiapan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan? Ya, secara otomatis, Pak. Karena dengan semua yang serba murah dan serba bagus, artinya kan pabrik-pabrik itu pada pindah ke Jawa Tengah, pada pindah ke Semarang, kira-kira. Ya. Pada pindah ini. Ya, otomatis kita menyesuaikan kebutuhan baru. Kebutuhan baru, tidak sekedar teori-teori, tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat. Kira-kira itu. Ya. Kalau sekarang, ya, monggo, Prof. Ya, banyak pabrik-pabrik luar Jakarta itu pada pindah ke Jawa Tengah itu biar mereka UMR-nya berapa kan hampir 5.000-an. Ya. Hampir 5.000 saben dino demo sisa. Nah sini 2.000 berapa kan hitung-hitungan lebih murah. Ya. Turu ora tau demo loh. Apian, guyang-guyunan. Ya. Murah. Hitung-hitungan kan ya lebih enak sini toh kira-kira gitu. Iya. Harga tanah murah, harga apa murah. Nyenengke lah kira-kira gitu. Iya. Termasuk karyawan, iya. Kualitas tenaga kerjanya. Ya, bisa bersaing lah sekarang. Uang buktinya presidennya ya orang Jawa Tengah. Ya. Bukan orang Jakarta toh. Ya, artinya orang Jawa Tengah kan kualitasnya bagus, kira-kira kan. Prof. Edi, apa yang bisa disarankan kepada tadi pemerintah-pemerintah daerah yang sekarang berlomba-lomba memacu daerahnya untuk menjadi kawasan atau kota pendidikan tinggi? Ya, itu silahkan, boleh-boleh aja. Tapi profesionalisme dalam bidang pendidikan juga harus diperhatikan. Itu karena semua memerlukan profesionalisme. Dan juga bisa melihat bahwa pendidikan tinggi yang dibikin oleh Pemkot atau Pemkag kok ya belum ada yang maju gitu loh. Kenyataannya kan biasa-biasa aja. Ya itu artinya harus mawas diri. Ya nggak apa-apa, tapi lihat yang udah jadi. Nyatanya ya nggak maju, biasa-biasa aja. Ya, banyak faktor sampai mereka memberi beasiswa penuh, memberi ini, kira-kira. Jadi boleh mendirikan, tapi perhatikan profesionalisme. Dan tolong lihat yang sudah ada. Rata-rata nggak maju. Ya nggak maju kan bisa dilihat dari macam-macam jumlah mahasiswa, akreditasi ini opo dan macam-macamnya kira-kira. Ya. Jadi kira-kira lebih bagus menyediakan beasiswa, tapi kuliah bisa di mana saja gitu, Bro. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nggak WDW kualitasnya, misalnya akreditasi ini tidak bagus, kan dia juga sulit cari pekerjaan nantinya. Sulit cari pekerjaan karena kan sekarang harusnya sudah banyak kantor atau instansi itu yang mengisyaratkan hanya menerima dari perguruan tinggi yang terakreditasi A misalnya. Nah, yang dari situ-situ belum ada yang A tuh. Karena di Jawa Tengah kan baru 5. Udinus, Unika, Unisula, UKSW, dan UMS. Itu 5. Kan belum ada yang dari kabupaten, dari Pemkot. Nah, banyak perguruan tinggi, kantor yang mengisyaratkan menerima karyawan hanya yang terakreditasi A. Nah, kalau mereka itu walaupun milik Pemkot, tapi akreditasinya kan belum A. Nah, itu makanya saya bilang, Pak, belum maju. Gitu. Masih harus, ya, banyak hal dilakukan. Oke.
Ya, Prof Edi, terakhir, Prof Edi ini kan orang yang sangat berpengalaman ya untuk membesarkan perguruan tinggi sampai seperti yang sekarang ini. Eh, apa saja sebenarnya harus dilakukan untuk membangun perguruan tinggi yang akhirnya terpercaya? Aduh, banyak hal Pak Bambang yang harus dilakukan. Ya, kan kami ini bersyukur karena Udinus itu kan berawal dari kursus komputer, terus naik menjadi akademi. Akademi naik menjadi sekolah tinggi. Sekolah tinggi kami mempunyai 4 sekolah tinggi. Ada STIMIK, ada STIE, ada STBA, ada STIKES. Terus tahun 2001 kami gabung. Dari perjalanan itu bisa kita lihat bahwa saya mulainya dari kecil dan kemudian waktu tumbuh dewasa kita dampingi. Itu yang pertama. Nah, banyak tempat-tempat lain itu langsung lahir universitas. Langsung besar. Jadi dia nggak langsung besar, itu berarti masalahnya juga besar. Cari mahasiswanya juga besar, apa-apanya besar. Nah, dia belum pengalaman dengan kecil itu dulu. Nah, yang kedua, jadi itu proses pertumbuhan itu biasanya mereka langsung bikin universitas ini langsung besar. Yang kedua, nah karena itu mahasiswanya kecil jumlahnya, mereka nggak kuat nyekolah kayak. Kami beruntung bahwa sejak akademi Amik Dianuswantoro masih Amik waktu itu, mahasiswa kami masih kecil. Tapi kan kami ditombang kursus-kursus komputer yang lain. Kami sudah bisa nyekolah ke dosen kami. Waktu itu sekolah S2 gitu. Nah, sekolah S2. Sekolah itu prioritas. Nah, sekolah sekarang sudah biasa. Ya alhamdulillah. Sekarang doktor kami yang miliki sudah hampir 90, Pak, 87 doktor. Kami punya 9 profesor. Artinya sendiri ya, Prof? Dari dalam sendiri? Iya, kami sekolah ke. Kami sekolah ke. Nah, punya karyawan, punya dosen doktor itu bukan sekedar doktor untuk akreditasi. Punya profesor itu bukan profesor sekedar untuk akreditasi, tapi juga bisa menjadi ikut mikir gitu loh. Kalau pas masa sulit ya kan mereka itu intelektual cerdas-cerdas. Mereka bisa membantu mencapai masalah. Karena mereka orang pinter-pinter gitu. Piye ono koyo ngene, harus ini gitu. Dokter kami hampir 87, Pak. Luar biasa. Nggih, dijak ngomong itu kepenak gitu. Berbeda dengan yang S1, S2 kira-kira gitu. Nah, itu keunggulan kami, Pak. Jadi kami dari bawah ke atas, kemudian kami kuatnya punya dosen-dosen yang seperti itu. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Edi Nursasongko MKom, Rektor Universitas Dianuswantoro dan Ketua Aptisi Jawa Tengah sudah berbincang-bincang tentang peranan daerah untuk memfasilitasi pendidikan tinggi. Karena sebentar lagi ada 21 kepala daerah kabupaten kota yang akan dilantik di Jawa Tengah. Mudah-mudahan terus lancar, sukses, berkembang. Matur nuwun Pak Bambang, matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.